Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwa Istiqomah berjumpa kembali di program Istiqomah TV Inspirasi Qur'ani yang siap berbagi informasi yang penting, menarik, dan unik. Kali ini, tim redaksi Istiqomah TV akan menyajikan telaah futuristik dengan tema Haji tahun 2200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tadi adalah abadi, tidak akan diralat sampai kiamat. Ibadah haji sudah wajib bagi muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada dengan jumlah jamaah kurang lebih 90.000 orang. Yang menarik jadi catatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membatasi jumlah jamaah haji. Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan haji sekali itu melunasi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji kedua itu dalam tanda petik menghutangi Allah. Dan haji ketiga membebaskan kulit dan setiap helai rambut dari api neraka. Beliau juga mengancam barang siapa mampu tetapi tidak mau beribadah haji akan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, lantas tidak mau berkunjung ke Baitullah setelah 4 tahun, niscaya diharamkan keberkahan kepadanya. Semua himbauan dan ancaman tadi niscaya akan menggerakkan niat muslim untuk beribadah haji lagi dan lagi. Kendala yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah kemampuan perjalanan. Istito'ah di ayat tersebut maksudnya adalah berusaha untuk mampu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alasan yang diterima hanyalah halangan kesehatan dan keamanan atau kemudahan perjalanan. Tidak disyaratkan harus kaya raya dulu, tidak menunggu penguasaan ilmu agama mendalam dulu. Manusia sendirilah dalam hal ini penguasa dan pengusaha yang memperberat dan mempersulit ibadah haji. Apabila paradigma haji sudah berubah dari mempermahal dan membatasi haji menuju mempermurah dan mempermudah haji, jumlah jamaah haji sedunia akan melonjak secara tajam. Masalahnya adalah bagaimana manusia mengantisipasi hal itu kira-kira di tahun 2200 Masehi. Menurut World Religious Statistics, di tahun 1900, persentase muslim di dunia bertambah 12,4% dari seluruh penduduk. Disinyalir akan menjadi 23,5% di tahun 2200 Masehi, yakni skenario pertumbuhan normal sesuai tren demografis sebelumnya yang disebut most likely, dan skenario terjadinya kebangkitan Islam atau Muslim Revival, yakni 1% pemeluk Kristen di Eropa, Amerika, dan Oseania masuk Islam setiap 25 tahun. Islamic Society of North America atau ISNA mengemukakan hasil penelitian sebuah lembaga Kristen. Dalam kurun waktu 50 tahun antara 1934 sampai 1984, pemeluk agama Yahudi hanya meningkat 4%. Pemeluk agama Kristen meningkat 47%. Sedangkan pemeluk agama Islam meningkat 235%. Bahkan Samuel P. Huntington, pengarang buku The Clash of Civilization, berani memperkirakan jumlahnya lebih banyak dari itu.
Menurutnya, di tahun 2025 saja, umat muslim sudah akan berjumlah 30% dari jumlah penduduk, melebihi umat Kristen yang hanya 25%. Walhasil, jumlah muslim pada tahun 2200 yang akan datang diperkirakan mendekati 3 miliar orang. Batas usia rata-rata saat itu adalah 97 tahun dengan kesehatan yang baik. Penghasilan tahunan rata-rata diprediksi 25.860 US dollar. Kelak, di akhir zaman, ada masa di mana orang Islam akan sedemikian kaya raya, sampai-sampai mereka bersusah payah mencari para mustahik atau mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, namun tetap tidak ditemukan. Wallahu a'lam bishawab.